Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis 25 Juli 2024 IHSG itu dalam posisi turun ya. Kita lihat. Ya, hari ini gue pengen bahas laporan Q2 2024-nya ya. Sekalian akan gue bahas ini agro, AIMS ya, dan BBRI tentunya ya yang hari ini ngedrop. Dan Almi ya, Almi dan juga terakhir gue akan bahas Akra ya. Oke. Oke, yang pertama gue akan bahas BBRI ya. Hari ini ngedrop ke 4.700 1,6% ya dikarenakan sebenarnya laporan keuangannya naik ya John, naik 0,9% labanya ya. Ya, naik. Tapi ada yang nebar fear-nya dibilang katanya turun-turun ya. Jadi ditebar fear lagi BBRI. Nah, jadi gimana cara ngatasinnya ya? Simple John ya. Kalau lu merasa ini bagus ya, kalau dia turun ya berarti kan diskon gitu kan. Ya tergantung bagaimana sudut pandang lu. Ya. Tapi kalau ditanya kinerja BBRI naik gak? Naik, naik memang 0,9%, ya 1% lah. Naik jadi tidak rugi ya. Jadi stay sama ya. Lu bisa lihat dari grafiknya BBRI. Ya pemegang saham 50% lebih pemerintah Indo ya. Jadi ya. Nah, lu bisa lihat nih ini dia punya 196 ya. Tahun lalu 194. Sebenarnya naik 1%. Tahun lalu 196, sekarang tahun ini 196, tahun lalu 194. Naik 1% ya. Nah, kemungkinan paling jelek IPS-nya tembus 392 ya. Kalau BBRI bagiin lagi 80% dividennya, maka dividen tahun depan itu ya berpotensi akan tembus mana sih auto 313 John. Ya, 313. Kalau di harga sekarang lo akan dapat yield 6,6%, tetap gede ya John di harga sekarang 6,6%, 313 ya. Jadi harga waras BBRI ya lo kali 10 aja 313 ya, berarti 3.130 kan kali 20 6.260. Nah, ini. Jadi apakah BBRI dengan kinerja laporan keuangan terbaru masih di harganya? Ya jelas masih. Ya, dia di harga 4.700, sedangkan range harganya di sini. Jadi lo membeli ini nggak perlu takut kalau menurut gua. Ya, ini masih dia ya probably apakah nanti akan roboh ke 4,5, 4.300 ya dia mantulnya akan deket-deket sini ya nanti naik lagi gitu loh. Ya, ya kita nggak tahu apakah besok ya bisa aja besok naik lagi ya kita nggak tahu. Ya. Tapi intinya ya kalau gue cuman gitu doang taktiknya John ya beli ya mau dia 4.700 yang penting masih di sini gue akan beli kalau gua ya ya karena kan goalnya jangka panjang ya. Ingat BBRI ini kan sektornya UMKM ya, wajar suku bunga tinggi NPL lagi ningkat ya agak menurun. Nanti ketika suku bunga udah turun yang kelihatannya di bulan September The Fed akan turunkan ya berarti kan nanti BI akan ikut turunkan, otomatis arah ke depan NPL BBRI akan membaik di sektor UMKM ya, menurut gua labanya akan makin meningkat. Ingat John, kalau lu cuma investasi lihat modal minggu ya 1 2 minggu lu berharap naik 1 bulan 2 bulan lu udah tergoncang gitu ya. Udah berat, ya udah berat lu di pasar modal ini. Ya, kalau lu baru grafik baru bergerak 1 bulan udah begini, misalnya agak turun dikit lu udah stres ya udah berat gitu loh. Apalagi di emiten BBRI. Ada loh orang yang cut loss di BBRI ada. Ya itu mental pemain slot, mungkin dia mantan pemain slot, tobat masuk ke saham, tapi nggak dirubah itunya, mindsetnya nggak dirubah, dia mau cuannya instan. Nah kalau menurut gue BBRI meskipun cuma naik dikit masih tetap positif kalau menurut gua. Ya terserah kalau ada yang mau bilang negatif ya terserah. Nah, ya ya nanti kan yang teruji kan di portofolio masing-masing aja John, gitu aja. Lu kebanyakan cut loss rugi apa lu sebenarnya cuan di bursa itu aja. Nggak perlu saling membuktikan, nggak perlu saling adu debat, nggak perlu.
Lu sendiri yang melihat kinerja Porto lu, ada orang yang seneng main gorengan gitu ya. Pokoknya anti dengan fundamental tapi cut loss mulu. Dilihat-lihat Portonya nggak pernah beres gitu loh. Tapi dia tetap nggak mau percaya bahwa kesalahan dia adalah dia terus-menerus bermain di gorengan. Saya ya biarin aja nak ya. Pokoknya nanti pembuktiannya di Porto lu masing-masing. Itu aja kalau menurut gua. Ya enggak, lu kan yang paling tahu sendiri kondisi Porto lu sekarang gimana. Mental lu gimana? Lu paling tahu sendiri, John. Taktik lu ini bekerja apa enggak gitu. Nah, kalau BBRI gitu ya, John ya. Jadi pokoknya total laba dia 29 triliun ya, tapi potensi tembus 58 triliun ya. Ya ngasih top lah, mirip kayak tahun lalu, lebih gede dikit ya. Oke, ini untuk BBRI, terus saham kedua yang akan gue bahas adalah Agro ya. Agro ini sempat bagi dividen dulu ya di 2018. Itu doang. Habis itu dia nggak pernah bagi lagi. Ya, siapa sih pemegang saham yang Agro ini? Ini bukannya ada hubungannya dengan BBRI ya? Ya Bang Raya kan? Pemegang sahamnya itu BRI ya, 85% ya masyarakat cuma 14. Jadi masyarakat cuma punya 2, ya mungkin 3 miliar lah. Padahal yang pegang BBRI ya, tapi gua kalau ngeliat grafik gini aja John ya, di RT udah kayak gini, ini sih lu skip aja kalau menurut gua. Skip. Pertama, dividen udah nggak ada, jelas. Nah, terus dari lihat kinerjanya 000, aduh nggak jelas banget dah. Satu ya nggak jelas. Pokoknya IPS mentok paling 2 kali 10 aja nih, harga wajarnya 20-an John. Ya. Ya agro menurut gua, kalau menurut gua untuk kinerja sekarang skip aja lah, kalau menurut gua. Ya. Ya kalau lo mau gambling ya wah jangan-jangan ini multi bagger John gini-gini ya coba aja gue sih. Gua 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 tuh di pasar modal tuh nggak suka gambling John memang. Bukan tipikal gambler gitu loh. Jadi gue tipikal yang pasti-pasti aja. Oh agro nih jangan-jangan bisa ke 1.000 John ya. Coba aja lu masuk, kalau gue sih ogah ya. Nah gitu kalau gue agro ya nggak ada yang keren di sini. Nah lalu kita bahas AIMS ya. Ya gini aja udah bikin mata sakit nih di sini. Udah nggak ada dividen ya. Sekali gini aja nih, gue tuh malas lihat ke laporan keuangannya. Kalau udah di grafik di RT-nya udah kayak begini tuh udah pasti skip aja gitu. Sebenarnya gampang ya, nge-screening pakai RT itu gampang. Dividen nggak pernah bagi gitu kan. Rugi mulu ya nggak. Kalau perusahaan dikendalikan orang waras nggak mungkin rugi John. Nggak mungkin. Kalau rugi dia akan segera cari di masalah di mana ruginya dan dia perbaikin. Tapi kalau ada emiten rugi-rugi mulu nggak pernah bisa diperbaikin ya tanda tanya lah. AIMS dia bergerak di bidang apa sih? Kita cek dulu ya. Akbar Indo Makmur 222 juta lembar. Dia bergerak di bidang perdagangan batu bara lagi ya. Batu bara. Dari kapan sih dia IPO-nya? Emang udah lama loh padahal ya. Enggak sih 2020 ya. Ya dari 2020 nggak pernah bagi dividen ya, skip aja John. Skip. Ya, skip aja. Ya. Oh, dan jangan bisa multi bagger John ya. Ya sebelum masuk aja kalau gue sih ogah gitu aja. Kalau agro nih udah dari tahun ini juga udah lama nih agro nih kan 2007. eh Dia pernah bagi dividen nggak sih agro ini? Dividen history agro. Coba kita cek agro. Oh iya, John. Investasi ini John, investasi itu memperkecil resiko ya, bukan memperbesar resiko. Semakin lu suka gambling di perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gitu ya, dan lu berharap multi bagger suatu hari ya. Nah ini lebih ke arah gambling loh.
spekulasi. Ya, dulu ini teknik yang dilakukan Warren Buffett. Warren Buffett sebelum dia jadi yang sekarang ya, dia suka cari perusahaan yang lagi hancur, yang PBV-nya rendah, hancur. Ya, ya habis itu dia beli, nanti berharap dia multi bagger suatu hari. Nah, waktu itu Charlie Munger kasih dia nasihat, jangan lagi melakukan kayak itu. Lebih baik lu beli perusahaan Wonderful di harga yang wajar. Ya misalnya kayak BBR atau BCA di harga yang wajar ketimbang lo cari perusahaan-perusahaan yang lagi hancur nanti berharap multi bagger. Ya akhirnya Warren Buffett meninggalkan teknik lamanya dan dia pakai teknik yang sekarang. Teknik sekarang simple, lu invest aja perusahaan yang jelas ya, mostly bagi dividen, nanti lu tinggal berkembang sendiri. Ya itu tekniknya Warren Buffett sekarang ya. Nah, sebenarnya agro ini dulu sempat bagi dividennya tapi nilainya kecil-kecil juga sih John ya. Nggak terlalu wow juga sih. Coba kita buka semuanya. Terakhir dia bagi dividen 2019 tuh. Ini juga 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. 14, 19 bagi 2007 sampai 2013 dia nggak bagi. Atau kenapa dan sekarang mulai bolong lagi 2020 sampai 2000 sekarang. Ya, jadi sudut pandang gua kayaknya lu terlalu berisiko dah di agro ya. Kalau menurut gua resiko terlalu. Ingat ya John, jadi baik lagi gue bilang investasi itu memperkecil resiko, bukan lu malah cari penyakit. Cari penyakit, nyari penyakit di saham-saham yang berisiko gitu. Namanya nyari penyakit ya. Orang mah ngindarin penyakit, nyari penyakit. Ya udah. Oke, ISEA gimana tuh kabarnya hari ini? Coba lihat. Nah, ini contoh ya, cari penyakit. Nah, ini contoh cari penyakit, John. Ya, invest di saham-saham begini, John. Ini namanya cari penyakit. Ya, ini roboh mulu coy, gila. Dari 400 ya berapa hari di ajrit. Nah, inilah definisi yang gue bilang cari penyakit. Ya. Coba tebak-tebak itu kan berharap dari 400 ke 600 gitu. Nah, ini namanya cari penyakit, John. Ya, emiten yang lo tahu resikonya lebih gede, ya lebih baik lo nggak usah lirik. Kalau lo mau masuk pun jumlah kecil aja, kecil banget yang nggak terasa, yang kalau lo loss pun lo bodo amat ya. Mungkin boleh lah begitu. Ya, sama ini mau nyari agro nih multi bagger ya untuk saat ini. Ya gue bukan bilang nggak mungkin ya, mungkin aja kan 4 tahun lagi nggak tahu, tapi siapa yang tapi bisa mungkin juga ini bakal delisting gitu loh, bisa terjadi. Jadi lu sifatnya udah spekulasi. Nah, AIMS juga emang sih AIMS naik 5,10% kan, tapi lu lihat di laporan keuangannya aja rugi begini. Silakan kalau gue sih ogah aja ya. AIMS ini daerah gede lah kalau nggak salah. Daerah AIM ini ada di 272%. Gua rasa itu daerah yang berbahaya ya. Ya, silakan sih kalau lu mau nyoba, gue mau ogah. Ya, lalu ada Almi nih. Nah, ini juga nih, lihat dari ini aja, lu lihat kayak gini aja udah nggak perlu lihat lagi laporan keuangannya sebenarnya, John. Lu sakit mata nih kita kan. Lihat merah, 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 merah. Gitu. Dividen nggak pernah bagi juga, udah sebenarnya udah skip gitu. Cuman ya oke lah, mungkin kan nanti lu kan ada yang pengen tahu kan, ini emiten ini apa sih John, menarik gak ya? Ya gue bahas aja, siapa tahu ada yang nyari gitu kan di YouTube. Ini bidang aluminium ya, shit. Lembar saham 3,8 M, pemegang saham Guna Investindo, Husin Investama, dan Alm Investment. Masyarakat nih berapa nih? Nggak ada masyarakatnya. Ya pokoknya ada lah lu di sini berapa persen gitu ya. Saham Almi. Udah berapa lama dia di bursa? Loh, 2005 loh. Padahal nih perusahaan udah lama loh ya. Coba dividen historinya. Betulan dia nggak pernah bagi sama sekali. Almi. Hebat loh ya. Puluhan tahun loh. Dengan kondisi rugi gitu masih bertahan loh. Sangat hebat itu. Sebenarnya dulu pernah bagi kali ya 2014. Coba kita lihat dah biar nggak penasaran. Biar kita nggak penasaran nanti sama emiten begini tuh gimana Almi gitu kan.
Ah, jangan di sini situsnya. Aduh. Dia terakhir bagi dividen. Sebenarnya dulu mungkin sempat rutin ya kalau kita lihat ya. Ya dulu sebenarnya memang sempat bagus ya ini ya. 97 bagi ya, 98, 99 bolong, 2000 bagi ya gede, 2000. Tapi 2001, 2005 bagi ya. Enggak bagi. 2006 bagi, 7 bagi, 8 bagi, 9 bolong ya, 10 bolong, 11 bagi, 12, 13, 14 ya. Terakhir bagi 2014, John. Juga waktu dulu momen-momen dia bagi oke cukup gede lah, tapi juga kadang ada banyak bolongnya juga. Jadi kurang stabil juga nih perusahaan. Dan dari 2015 sampai sekarang nih emiten udah 9 tahun nggak pernah lagi bagi dividen. Ya, ya. Dan sekarang pun juga makin rugi ya. DR-nya Almi ini ada di 119%, DR-nya gede juga ya. Nah, ya kalau gue pribadi lihat sih nggak menarik ya. Terserah kalau lo mau nyoba gitu. Eh, Lu berharap menjadi beggar ya lah, balik lagi kalau lu mau berharap suatu hari ini bagus berarti udah ranah spekulasi ya. Jadi Almi kalau menurut gua untuk sekarang nggak worth it sih kalau menurut gua kelihatan. Tapi kalau mau nyoba silakan. Gua kan ya ya sahamnya begini aja. Terus kita ada Akra ya. Akra oke. Akra. Nah ini sih kalau kelihatan menarik ya, dari lihat gini aja sih kelihatan menarik ya. Akra. Ya maksudnya menarik juga, fundamentalnya ada, dividennya ada gitu ya. Nah, dia bergerak di bidang distributor bahan kimia dan bahan bakar minyak. Ya, minyak apa nih? BBM ya, Akra. Pemegang saham Harta Kencana 59% dan masyarakat 38% ya. Oke, jadi masyarakat ada sekitarnya ada 20 M ya. Berapa persen? 30, ya 6 miliar ya, kali 7 miliar lah dipegang masyarakat ini saham. 6 atau 7 atau 8 gitu. Oke, kalau lu lihat dari grafiknya sih memang ini sih artinya menarik ya. Menarik. Ini dia juga habis bagi dividen nih. Jadi tanggal 15 Agustus dia bakal bayar nih. Ex-date-nya tanggal 5 nih. Jadi masih sempat nih lo yang mau 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 dapat dividen dari Akra nih masih dapat nih. Ya, asal jangan beli tanggal 5. Tanggal 5 lo beli nggak dapat. 5 Agustus ya. Akra kinerja ya stay-nya oke. Tapi nggak wow juga ya. Namanya perusahaan juga udah gede ya. Naik-naiknya tipis-tipis gitu ya. Dan ini agak menurun dikit 139 ke 100. 20, 30. Sebenarnya sih kalau dibandingkan sama tahun lalu turun dikit ya ini kuartal 2-nya, tapi masih oke. Nah, seandainya oke kita kita lihat nah dari dividen ini DPR-nya oke 52, 62, 89 ya 50. Apalagi dia ada interim ya. Ini kan ini interim kan John? Iya ini interim loh ya. Jadi nah, kalau menurut gua dia hampir bagikan 90% ya. Oke, kalau dia IP 100 kayak 90%, maka dia total ya tahun ini akan bagikan sampai tahun depan tuh total 90 sama yang ini ya. Jadi nanti finalnya kira-kira di RP 40. Jadi total dia bagi 90. Kira-kira Akra ini 90, maka kalau di harga sekarang lo akan dapat yield 90 dibagi 5,9% ya. Oke, gede John ya. Di harga sekarang udah oke. Jadi harga warasnya untuk saat ini ya dikali 10 dan kali 20 sih, Bro. Ya jadi Akra kalau gue lihat ini masih di harganya John. Ya jadi lu beli di 1.500 nggak kemahalan kalau menurut gua. Ya jadi ini Akra oke. Ya. Ya gua rasa gitu John ya, Akra bisa lu jadikan lirik untuk lu lirik bisa menurut gua ya. Rutin nggak? Oke oke gue lupa dividen. Seberapa rutin sih dia?
Kita cek dulu ya John, jangan sampai lu ada invest di perusahaan dia angin-anginan doang dividennya. Angin-anginan nanti lu akan jadi pelangap longo udah lucu. Oh dia nggak bagi lagi. eh ini udah lama nih ya. Jadi kayaknya oke sih John kelihatannya sih. Nah, ya gue akan bahas kayak gini langsung lima emiten ya John. Soalnya terlalu banyak emiten di bursa kalau gue bahas satu-satu tuh nggak kelar-kelar. Nanti ada emiten yang nggak kebahas gitu. Ya betul, gue bahasannya singkat ya. Jadi screening singkat, tapi gue rasa udah lumayan cukup ya untuk ngelihat. Nanti lu bisa lihat sendiri laporan keuangannya ya. Wah ini udah lama banget nih John Akra ya. Jadi gue rasa worth it banget nih kalau lu mau coba invest gitu ya. 95, 6, 7 bagi ya. 98 2022 bolong. Tapi 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 20, 21, 22. Ya, sangat rutin ya John. Jadi dari tahun 95 nih dia udah pasti hampir rutin. Dia cuman nggak bagi tuh waktu tahun 98 ya sampai 2022 itu juga karena Krismon kali ya. Tapi semenjak 2003 sampai sekarang nih 21 tahun dia udah rutin bagi ya. Jadi buat lo yang mau mendiversifikasi portfolio lo ya mungkin ini juga bisa jadi bahan acuan lu gitu ya. Oke, jadi BBRI ya masih tergolong oke ya meskipun lagi fear-nya lagi kuat ya. Agro menurut gua nggak worth it, AIMS menurut gua juga nggak ya. Almi juga nggak ya. Terus kalau Akra ya oke kalau menurut gua. Ya gua rasa gitu aja guys untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa bohong.